Bunda Maimunah istri Rasul, dan mengatakan bahwa Rasul tidak tidur di malam hari kecuali sudah membaca surat As-Sajdah dan surat Al-Mulk. Nah, pagi ini kita pelajari surat Al-Mulk ayat 1 dan 2. Nanti bisa dihubungkan dengan surat Al-Insan, bisa juga nanti dihubungkan dengan surat Kahfi ayat 7. Nanti kita lihat waktunya. Mari kita baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tabaraka maha suci Allah, alladzi yang biyadihi di tangannya, di tangan Allah. Ini diartikan di Quran yang saya pegang ini, yang menguasai al-mulk, segala kerajaan, segala kekuasaan. Wa huwa, dan dia Allah, ala kulli syai'in qadir, atas segala sesuatu maha menentukan, maha kuasa. Allah maha kuasa, semua kekuasaan hakikatnya di Allah. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Alladzi, Allah yang khalaqa, telah menciptakan, al mauta, mati, kematian, wal hayata, dan hidup, menciptakan kehidupan. Liyabluwakum, supaya Allah menguji kamu sekalian, ayyukum, mana-mana di antara kamu, siapa-siapa di antara kamu, ahsanu, yang lebih baik, yang lebih bagus. Lebih baik apanya? Lebih baik amalnya, amala. Wa huwal azizul ghafur, dan dia Allah maha perkasa, lagi maha pengampun. Ibu-ibu, bapak-bapak, ini ayat ini menyebutkan kematian duluan. Mati dulu. Wal hayata, dan hidup. Karena kita yang mendapatkan firman Allah ini orang-orang yang hidup semua. Ini persis seperti yang disampaikan oleh Ustadz Karim Subki Ahad yang lalu. Pak Karim Subki mengatakan, bagus mana Pak, baik mana Pak, panjang umur dan pendek umur? Dikaruniai panjang dan pendek, kata Pak Karim Subki, sama saja, akhirnya mati semua. Di panjang umur, pendek umur, sama saja, akhirnya mati semua. Nah, di sini juga al-maut, kematian disebut duluan, karena yang hidup ini nanti ujungnya mati semua. Nah, setelah mati, wal hayata, dihidupkan lagi untuk dikumpulkan di padang mahsyar. Mahsyar artinya tempat berkumpul. Di surat Kahfi disebutkan la yughadiru ahadan, tidak ditinggalkan oleh Allah seorang pun. Semua yang pernah manusia hidup di dunia, semuanya dibangkitkan, dihidupkan lagi di padang mahsyar, dikumpulkan di padang mahsyar. La yughadiru, tidak meninggalkan sapa Allah ahadan, seorang pun. Terima kasih. Untuk dimintai pertanggungjawaban atas segala nikmat yang diberikan. Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Kemudian semua manusia akan diminta pertanggungjawaban tentang segala nikmat yang diberikan oleh Allah ketika hidup di dunia. Maka lalu ayyukum linabluwakum, supaya kami Allah, supaya menguji sapa Allah kum, kepada kamu sekalian, ayyukum, siapa-siapa, mana-mana di antaramu, ahsanu, yang lebih bagus, amalan, amalnya. Jadi hidup di dunia ini adalah perlombaan. Perlombaan ini lain dengan pertandingan. Kalau perlombaan seperti lomba lari,
Pokoknya aku lari secepat mungkin. Nggak usah lihat kiri kanan. Pokoknya aku lari secepat mungkin. Nah kalau pertandingan seperti tenis, bulu tangkis, pingpong itu mengalahkan lawan. Kalau ini hidup ini berlomba, fastabiqul khairat, berlomba-lombalah kamu sekalian dalam kebaikan. Nggak usah lihat kiri kanan. Pokoknya aku lari secepat mungkin. Nah, wa huwal aziz, dan dia Allah maha perkasa yang menentukan segala hal. Al-Ghafur, bisa melakukan banyak kesalahan. Lalu Allah maha pengampun. Allah sangat mencintai orang-orang yang bersalah dan bertobat, lalu memberikan ampunan. Ini dua ayat ini luar biasa sekali, bahwa hakikat kehidupan adalah perlombaan untuk menjadi ahsan, orang yang lebih baik sampai nanti yang terbaik. Nah bapak-bapak, ibu-ibu, kalau kita hubungkan dengan surat Al-Insan, nanti ada juga di situ Allah menguji. Surat Al-Insan ayat 1, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ata 'alal insan hinum minad dahri lam yakun syai'an madzkura. Hal, apakah ata telah datang, 'alal insan kepada manusia, hinun satu masa yang pendek, minad dahri dari suatu masa yang sangat panjang. Lam yakun syai'an madzkura. Manusia ketika itu lam yakun, belum menjadi, syai'an sesuatu, madzkura yang dapat disebut. Ini selalu kita pahami dulu ya. Bapak kita masih jejaka, ibu kita masih gadis. Anda di mana kamu? Nah, jadi bapak kita masih Joko Ding-ding, nah ibunya masih gadis kinyis-kinyis. Di mana kamu berada? Nah, di sini Allah menjelaskan kita ada di alam ruh. Alastu birabbikum, bukankah aku ini Tuhanmu? Semua ruh menjawab, qalu bala, benar ya Allah, Engkaulah Tuhan kami. Dan manusia berjanji untuk mentaati kepada Allah. Inna khalaqanal insana min nutfatin amsyaj. Inna, sungguh kami Allah, khalaqana, kami telah menciptakan, al insan manusia, min nutfah, dari sperma, amsyaj, yang bercampur dengan telur. Sperma laki-laki bercampur dengan telur ibu, yang mempertemukan juga Allah. Nabtalihi, kami Allah hendak menguji manusia tadi, diberi hidup itu untuk menguji, diciptakan manusia untuk menguji siapa Allah. Faja'alnahu sami'an basira, maka lalu Allah menjadikan pada manusia tadi sami'an, kemampuan mendengar, basiron, dan kemampuan melihat. Manusia diberi kemampuan mendengar, kemampuan melihat, untuk dianalisis dengan akal pikiran. Lalu Allah memberikan fuad, afidah, hati nurani, untuk menjadi penentu, pengambil keputusan mau berbuat apa. Nah, inna hadainahu sabila imma syakira wa imma kafura. Sungguh kami Allah, hadaina, kami Allah telah memberikan petunjuk kepada manusia, as-sabila, jalan hidup yang lurus, yaitu ihdinas siratal mustaqim. Jalan hidup yang lurus itu, wa ani'buduni hadza siratum mustaqim, Yasin 61. Surat Yasin 61 menjelaskan tentang jalan hidup yang lurus, yaitu hendaklah kamu sekalian manusia senantiasa beribadah kepadaku. Wa imma kafuro, dan boleh jadi ada manusia yang memilih kufur. Kafur ini sangat-sangat kafir. Syakir
orang yang bersyukur dan ada orang yang kafir, yang kufur, membangkang Allah. Nah terakhir sebagai pembuka, kalau kita hubungkan dengan Kahfi ayat 7, inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Inna sungguh kami Allah, ja'alna kami Allah telah menjadikan segala apa saja alal ardi yang ada di muka bumi ini, yang ada di bumi ini, zinatan sebagai perhiasan laha bagi bumi tadi, linabluwahum supaya kami Allah menguji mereka manusia, ayyuhum mana-mana di antara mereka, siapa-siapa di antara mereka, ahsanu amala yang lebih bagus, yang lebih baik amalnya. Nah ini kembali lagi, hidup adalah perlombaan untuk berbuat baik sebanyaknya. Nah terima kasih sebagai pembuka, silahkan dari dan untuk kita dimulai dari Prof. Edi Armanto, silahkan. Saya bertanya kepada, pertama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya bertanya kepada mesin ini, Ya. Hai mesin, kami ini berupa halako ini 60 sampai 80 tahun usianya. Nah, apa implikasi Al-Muluk 1 sampai 2 ini dalam kehidupan kami sehari-hari? Nah, terus mesin ini menjawab ada 4 Prof katanya. Yang bagi ini, bagi kita ini, bagi yang jamaah yang usia 60 sampai 80 tahun ini, yang pertama adalah dalam pekerjaan atau aktivitas sehari-hari ya. Yang kemudian dalam keluarga, kemudian dalam ibadah, dalam kehidupan sosial. Jadi aktivitas sehari-hari, keluarga, ibadah, sosial. Nah, sekarang saya uraikan sedikit saja ya, karena supaya jangan terlalu banyak waktu terbuang. Dalam kehidupan sehari-hari, sebentar ya. Nah, ini ini sedikit apa? Dalam kehidupan sehari-hari, bekerja itu adalah bukan sekedar mencari uang. Nah, itu. Tapi bekerja itu adalah bagaimana kita diniatkan untuk ibadah, bukan sekedar cari uang. Bahwasanya kita mendapat uang itu adalah impact, dampak daripada pekerjaan itu. Tapi bahwasannya kita bekerja itu adalah apa itu? Khalifah ya dari Allah Subhanahu wa taala kita nih. Nah, itu adalah yang paling penting. Itulah yang pernah saya sebutkan bahwa bekerja itu basisnya adalah bukan karena job, tapi ya itu tadi khalifah tadi, atau kalau bahasa Inggrisnya dikatakan occupation. Occupation itu posisi kita sebenarnya di mana di dunia ini posisi kita. Nah, itu dalam kehidupan sehari-hari. Arti kalau saya sebagai guru ya, nah misalnya Pak Buran sebagai ustadz atau guru juga ya. Nah, itu semua harus dihadapi dengan 4 sifat Nabi itu, jujur, amanah, fatona, sidik itu ya. Nah, itu. Terus dalam keluarga, yang kedua dalam keluarga, nah kita kalau yang sebagai laki-laki ini adalah berperan sebagai kepala keluarga, pemimpin. Nah, dituntut kita harus sopan, harus sabar, dan harus lebih banyak memberi. Harus lebih banyak memberi dalam keluarga, harus lebih banyak memberi, bukan menerima ya. Nah, itu. Kemudian dalam beribadah, nah dalam beribadah ini kita lebih banyak mengingat kepada Allah, kemudian menyibukkan diri dengan membaca Al-Quran, terus bersyukur ya. Nah, ini doa, nah ini sudah kita lakukan setiap hari ya. Kemudian dalam hidup sosial ya, nah dalam hidup sosial ini kita harus lebih banyak, sama dengan yang pertama tadi, harus lebih banyak memberi. Harus lebih banyak memberi, jangan terlalu banyak mengambil ya. Jadi lebih banyak memberi dan jauhkan semua sifat-sifat yang merusak hubungan sosial ya, seperti sifat iri, dengki dan segala macam itu ya. Nah, itu. Nah, itu 4 itu yang saya coba angkat ya. Jadi sebetulnya sudah kita lakukan sehari-hari ini. Ini sebagai pengingat saja. Ibu dan Bapak sekalian nih, dalam usia kita 60 sampai 80 tahun ini, memang kita ini dituntut atau diminta untuk kita sendiri untuk selalu ada pengingat atau soft reminder ya, pengingat
untuk kita semua dalam bentuk suara yang berbeda gitu loh. Oh ini suaranya Ustadz, ini suaranya ini suaranya ini. Walaupun itu isinya sama. Nah itu. Nah pengingat beda suara itulah kadang-kadang yang membuat kita menjadi lebih terkesan gitu loh. Terima kasih, itu aja tambahannya. Terima kasih Profesor Edi Armanto. Alhamdulillah luar biasa sekali sudah bisa mengebat ya. Jadi poin-poin apa? Pertama tadi untuk kita yang umurnya sudah 60-an Pak ya. Masya Allah. Sebagaimana sabda Rasul, a'maru ummati ma baina sittin wa sab'in. Rata-rata umur umatku antara 60-an dan 70-an, Masya Allah. Jadi kalau 40 itu kata Umar Mita, seorang dai, itu bunyi peringatan pertama berbunyi teng, sudah 40, 2/3 umur. Nanti umur 50 tahun bunyi lagi teng teng. Nah kalau 60 itu sudah dekat garis finish. Kata Rasul itu a'maru ummati ma baina sitin wa sab'in, Masya Allah. Nah kalau sudah 70 ini sudah dapat bonus. Karena Rasul itu umurnya berapa ibu-ibu bapak-bapak? Selalu kita katakan 63 ya. Itu 63 itu hijriyah. Sedangkan kalau miladiyah Rasul umurnya 61 tahun. Jadi Rasul itu umurnya hanya 61 tahun. Masya Allah. Jadi kalau bapak-bapak sudah 70 sudah diberi bonus oleh Allah 9 tahun. Pak Haji Syihabuddin berapa? Masya Allah 72. Bonusnya banyak sekali Pak. Masya Allah. Nah ibu-ibu bapak-bapak tadi sudah disampaikan ada 4 hal. Jadi ya sehari-hari dalam keluarga, dalam ibadah sosial. Mungkin yang dimaksud ibadah ini ibadah yang khusus mahdhoh ya. Kalau yang kita apapun yang kita lakukan bisa dimaknai ibadah dalam arti yang ibadah umum. Kalau mahdhoh tadi itu yang sudah tertentu cara-caranya, waktu-waktunya. Yang semua yang kita seperti Yasin 61 tadi itu ibadah dalam arti umum, menjadikan kita ini menjalankan fungsi kita sebagai manusia yaitu khalifah fil ard. Khalifah itu artinya pengganti. Pengganti Allah di muka bumi, yaitu kita ini menempati posisi seperti Allah di muka bumi. Nah, kalau Allah membuat sungai, kata Iqbal, Muhammad Iqbal, pendiri negara Pakistan itu, kalau Allah menciptakan sungai, manusia menciptakan bendungannya. Supaya air sungai naik, kemudian bisa dibikin saluran-saluran ke kiri kanan sungai untuk irigasi. Nah, inilah yang terjadi di Oku dan di Lubuk Linggo, di Mirasi. Nah, jadi di Mirasi Lubuk Linggo ada waterpump ya, bendungan, airnya naik, kemudian dibikin saluran-saluran ke kiri kanan mengairi sawah-sawah, menyejahterakan masyarakat. BK di Oku itu sungai dibendung. Nah, kalau Allah menciptakan angin, lalu manusia membuat kincir angin, dipasangi alat-alat untuk mengangkat air. Nah, di negeri Belanda itu ada banyak kincir-kincir angin itu mengangkat banyu, kemudian disebarkan ke masyarakat. Nah, seperti itulah. Allah menciptakan tanaman, lalu manusia menciptakan pengembangan tanaman tadi, teknologi pangan. Nah, jadi itulah fungsi khalifah, pengganti Allah di muka bumi untuk menciptakan kesejahteraan, keadilan di tengah-tengah masyarakat. Mungkin ada yang ingin menyampaikan Ustadz Pak Haji Danarto, pengalaman dari IPB-nya pertanyaan ini. Silakan Pak Haji Danarto, mohon bantuan suaranya. Ada. Yang Ustadz yang lain? Ustadz Sulian Jaya. Silakan dari dan untuk kita. Ustadz Nur, silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa sama-sama tadabbur. Ya. Di sini saya belum menyiapkan ya. Saya belum menyiapkan apa-apa materinya ini. Cuman saya hanya membuka dari tafsir Jalalain aja. Ya, ya. Dari tafsir Jalalain Ya, silakan. yang ada di HP saya ini. Ya. Sebenarnya Jalalain, surat ya. Al-Insan ya. Ya. Surat Al-Insan bukan surat Al-Mulk tapi surat Al-Insan. Ya. Hal ata alal insan. Hal. Walaupun itu bahasanya adalah bahasa pertanyaan hal, Ya. tapi di sini disebutkan artinya kot. Kot itu artinya Oh, sungguh. ya, sungguh. Sungguh. Nah, jadi kadang-kadang Nian. Ya. kadang-kadang bahasa apakah ini di dalam keseharian itu ternyata banyak makna ya. Ya, ya. Nah, di sini artinya kot, bukan pertanyaan ternyata ya. Ya. Hal Dipahami ata alal kok. insan. Insan di sini dimasukkan adalah Nabi Adam. Hinun minad dahri. Hin itu di sini diterjemahkan arbauna sanatan, Ya. 40 tahun. 40 tahun. Nah, ya, 40 tahun. Jadi waktunya itu sebentar, yaitu 40 tahun. Lam yakun fihi, ya, lam yakun, tidak ada syai'an maskuro. Jadi dulu kita ini tidak ada sebutannya, tidak ada sama sekali. Kemudian sebutan sini Maaf Rob, itu maaf enggak minat dahrinya. Hinum minat oh, dahri. hinun minad dahri, ya. Ketika itu ada suatu zaman, Ya. suatu zaman minad dahri, hinun minad dahri. Ada suatu zaman, arbauna sanatan, zaman ini dikatakan adalah 40 hari. Lam yakun fihi, ya, di dalam, tidak ada di dalam zaman itu syai'an, sedikit pun maskuro, sebutannya itu tidak ada. Karena bihi musawiron, artinya tidak ada bentuknya, tidak ada, ya. Minatin, daripada tanah. La yazkuru, tidak ada sebutannya. La yuskaru, tidak ada sebutannya. Au murad, dan tidak ada maksudnya bil insan, ya. Jadi manusia itu tidak ada, ya. Jenisnya juga ada, semuanya tidak ada, ya. Mudatan mahali, jadi tempatnya pun tidak ada. Nah, ya, jadi tidak ada sebutannya, tetapi tiba-tiba kita sekarang ada, ya, sekarang ada. Dan adanya itu tidak melalui amalan apapun, ya. Seperti kita ada kepala, kita tidak pernah berdoa minta ada kepala, tetapi ada, ya. Walaupun kalau dihubungkan dengan ayat yang lain, utuni astajib lakum, berdoalah kamu, niscaya aku kabulkan. Ini pun hanya sebutan, ya, sebutan. Kita itu mesti berdoa, padahal kebutuhan kita ini sudah ditetapkan. Jadi doa ini hanya sebagai ibadah. Nah, tadi sudah disebutkan dari, ya, sebelumnya, bahwa hidup ini adalah diantaranya adalah ibadah. Ada ibadah tadi disebutkan oleh Dr. Burhan, Pak Burhan, bahwa ibadah itu ada yang mahdoh, ada yang ghairu mahdoh, ya. Nah, jadi kalaupun nanti ternyata kita ini ada tiba-tiba bayi, remaja, dewasa, kemudian tua, kemudian kita ini berkarya, itu semuanya atas karunia Allah semua. Tidak ada apapun andil kita, itu tidak ada, ya. Jadi kalau kita mendasarkan kepada kita ini sebenarnya tidak ada, insya Allah kita akan menjadi orang ikhlas. Kita lulus SD, ya, itu memang Allah semua itu, tidak ada perbuatan kita apapun. Kemudian kita bisa menjadi sarjana, itu pun karunia Allah semua itu, ya. Kalau seandainya ternyata kita belajar sungguh-sungguh, ya, itu hanya sekedar perintah saja, ya. Mungkin ini aja yang bisa saya tambahkan, ya. Wallahu a'lam. Yuk, silakan. Terima kasih, Masya Allah, luar biasa sekali. Semua yang ada ini
dari Allah Subhanahu wa taala, karunia Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kita, semuanya dari Allah, hidup dari Allah, pertolongan dari Allah. Makanya selalu kita katakan la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Tasbih kita itu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Ayo ingat tawaf Pak ya. Masya Allah. Merinding kita ya. Tawaf itu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Terus ujungnya itu tiada daya, tiada kekuatan kecuali dari Allah SWT. Langsung saja gilirannya gesernya Pak Ustaz Nur, Ustaz Jaya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu rahimakumullah. Sudah menjadi maklum ya kalau surah Al-Muluk itu memiliki keutamaan, bahkan mungkin di antara kita sudah istiqomah baca Al-Muluk sebelum tidur. Namun surah Al-Insan yang terkadang ini kita lupakan. Surah Al-Insan ini juga memiliki keutamaan yang luar biasa. Surah yang senantiasa dibaca oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setiap sholat subuh di hari Jumat. Rakaat kedua. Iya, mungkin sekali-kali nanti kita subuh Jumatnya ganti baca surah Al-Insan. Iya. Jangan baca surah As-Sajdah saja. Iya. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam rakaat pertama As-Sajdah penuh, rakaat kedua penuh, kemudian rakaat kedua Al-Insan. Al-Insan. Masya Allah. Sehingga kata ulama tidak dianggap kesunahan kalau sholat subuh Jumat hanya membaca surah As-Sajdah saja. Iya. Kita kalau umroh di Mekah di Madinah, pas bertepatan dengan subuh Jumat di sana, dua-duanya dibaca oleh imam-imam Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Nah, ada sebuah hadis yang menyatakan bahwa keutamaan surah Al-Insan diriwayatkan dalam sebuah keterangan bahwa barang siapa yang membaca surah Al-Insan maka dia akan mendapatkan surga. Masya Allah. Dan bidadari. Nah ini. Masya Allah. Kalau sudah bicara bidadari ya. Jadi kalau baca surah Al-Insan, Bapak Ibu rahimakumullah, motivasinya adalah surga dan dapat bidadari. Boleh dicari nanti di Google. Kemudian menjadi teman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ingin menjadi teman Rasulullah di surga, maka istiqomahkan sering-sering baca surah Al-Insan, terutama ketika sholat subuh di hari Jumat. Nah itu, ya. Nah itu adalah motivasi di antara keutamaan surah Al-Insan yang terkadang kita lupa. Kita tahunya As-Sajdah saja kalau subuh Jumat. Nanti insya Allah kapan-kapan kita baca surah Al-Insan. Kemudian surah Al-Insan ini telah dipaparkan oleh Pak Haji Darnarto tadi mengenai surah Al-Insan, bahwa hal ini para ulama benar, ini maknanya adalah qad, sungguh. Hal ini maknanya aslinya adalah istifham, tanya. Tapi para ulama mengatakan tidak mungkin Allah membuat pertanyaan yang pertanyaan itu sebenarnya Allah tahu jawabannya. Maka kata ulama lebih tepat maknanya adalah qad, sungguh telah datang, sungguh pernah datang kepada manusia waktu dari masa yang ketika itu belum lam yakun syai'an madhkura, sesuatu yang belum bisa disebut, merupakan sesuatu yang dapat disebut. Al-Insan ini ulama tafsir juga tadi mengatakan bahwa insan ini yang dimaksud adalah Nabiullah Adam. Nabiullah Adam. Ada lagi ulama tafsir lain tetap manusia. Al-nya bermakna al-lil jami' atau menyeluruh, bukan saja Nabi Adam. Kalau ulama yang mengatakan bahwa al-insan ini Nabi Adam, al-nya adalah al-lil ahdi, yang menyebutkan bahwa di situ hanya untuk seseorang. Yang dimaksud adalah Nabi Adam.
Apa maknanya? Maknanya ini memberikan peringatan kepada kita umat manusia bahwasanya ada suatu zaman bahwasanya pada saat itu manusia belum apa-apa. Jadi ini menunjukkan bahwa kita ini manusia jangan sombong, jangan congkak, karena dulu tidak ada apa-apanya manusia. Karena sebelum diciptakan manusia sudah diciptakannya malaikat yang luar biasa, namanya malaikat tidak pernah maksiat, tidak pernah berbuat dosa. La ya'su nama amarallah, tidak pernah berbuat maksiat terhadap perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah ciptakan juga jin. Malaikat diciptakan dari nur, kemudian jin diciptakan dari api yang menyala, kemudian manusia diciptakan dari tanah. Nabi Adam dari tanah, kalau kita manusia dari sperma laki-laki yang bertemu dengan ovum atau sperma perempuan. Nah, jadi sebelumnya kita tidak ada apa-apanya. Karena sebelum ada manusia kita sudah ada makhluk lain. Bahkan bumi, langit ini sudah ada sebelum adanya Nabi Adam, sebelum adanya manusia. Ini adalah memberikan peringatan kepada kita supaya kita jangan merasa wah, kalau punya ilmu jangan merasa sombong dengan ilmunya. Memiliki jabatan jangan sombong dengan jabatannya. Memiliki harta jangan sombong dengan hartanya. Karena sebelum ada manusia Allah telah menciptakan makhluk-makhluk lain. Kemudian inna khalaqnal insana, sungguh telah kami jadikan manusia min nutfah. Nah ini nutfah ini sperma. Ini menunjukkan bahwa ternyata insan di atas itu bukan Adam, kata ahli tafsir yang kedua. Insan yang kedua, insan ini maksudnya adalah seluruh manusia. Karena apa? Di sini ada min nutfah. Nutfah itu sperma. Kalau manusia kita ini dari sperma. Kalau Nabi Adam diciptakan dari tanah, dari tin. Jadi tidak mengatakan Allah inna khalaqnal insana min tin. Kalau yang dimaksud insan di atas adalah Nabi Adam, maka seyogianya Allah berfirman inna khalaqnal insana min tin, bukan min nutfah. Kalau min nutfah ini umum, bukan hanya Nabi Adam, tapi kita manusia semua dari nutfah. Amsyajin, yang tercampur. Nah itu sebab ini ada firman ini dulu orang-orang Arab jahiliyah ini memiliki pemikiran bahwa manusia ini tercipta dari sperma laki-laki saja. Bukan pertemuan sperma laki-laki dengan sperma perempuan, ovum. Tapi bahasanya amsyajin, tercampur. Oh, ternyata Allah memberikan pengertian kepada orang Arab jahiliyah bahwa diciptakannya manusia itu bukan hanya dari sperma laki-laki, tapi pertemuan antara sperma laki-laki dengan ovum. Konsepsi. Nabtalihi. Nah, nabtalihi kata Allah, kami uji manusia. Kami uji manusia setelah diciptakan, kami uji manusia, faja'alnahu, maka kami jadikan dia manusia sami'an basira. Allah menggunakan lafaz sami'an basira. Karena apa? Karena manusia ketika diciptakan Allah ciptakan pendengaran dan penglihatan karena asal muasal daripada kemaksiatan itu dari penglihatan dan pendengaran. Dan mata, bukan dari hati, tapi pertama dari pandangan dan dari pendengaran. Orang bisa ghibah itu asal muasal dari pendengaran. Kemudian ngomong, kemudian hati. Jadi makanya Allah mengatakan faja'alnahu sami'an basir, dan kami jadikan manusia sami'an basira, pendengaran dan penglihatan. Nah ini mungkin keterangan yang dapat saya sampaikan mengenai tentang surah Al-Insan ayat 1 dan 2. Ini sangat luar biasa, memberikan peringatan kepada kita bahwasanya kita ini belum ada pada saat itu. Allah telah menciptakan hamba-hamba Allah yang sangat luar biasa, malaikat, sebelum Allah menciptakan Adam atau kita manusia. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Nur, Masya Allah, luar biasa sekali surat Al-Insan. Mudah-mudahan nanti kita bisa
mengamalkan rakaat kedua subuh di hari Jumat, surat Al-Insan, sebagaimana disampaikan Pak Haji Danarto tadi, semuanya dari Allah. Yang menciptakan sperma siapa? Allah. Yang menciptakan ovum telur Allah. Yang mempertemukan Allah. Yang membuat sperma itu jutaan jumlahnya, dan hanya satu yang membuai telur, yang lain mati semua. Yang membuat sperma tadi menemui telur Allah. Setelah bertemu lalu diproses oleh Allah cepat sekali, 1 sel, 2, 4, 8, 16, 32, 64, terus cepat sekali Allah sawahu. Allah menyempurnakan prosesnya. Lalu nanti 4 bulan ditiupkan ruh menjadi khalqan akhar, ciptaan Allah dalam bentuk lain karena sudah ada ruh. Masya Allah, semuanya dari Allah. Jadi maka Allah hanya memberi peran kepada manusia untuk menikah dan bertemu suami istri. Lalu Allah semua, Masya Allah. Allahus Somad, Allah tempat bergantung semua makhluk. Masya Allah, luar biasa sekali. Berikutnya Ustadz Sulian, mohon sumbangannya supaya menambah wawasan kita semua. Nah, ini terakhir Pak Bali. Silakan. Pak Joko, dari dan untuk kita. Silakan, Pak. Ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah, syukran kasiran Kiai. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya kalau terus kumpul kayak gini Bapak Ibu semakin asik. Asiknya. Semakin asik. Saya enggak banyak Bapak Ibu yang mau disampaikan sedikit, karena ini ada korelasi juga seperti apa yang disampaikan oleh Kiai Burhan dengan apa yang kita kaji beberapa waktu yang lalu, bahwasanya semuanya itu milik Allah. Milik Allah. Tidak ada apa-apa. Kita lemah, kita dhaif, kita tidak ada apa-apa. Paling Kiai teringat dengan firman Allah yang pertama kali diturunkan ke Rasulullah, Iqra. Iqra, baca diri, baca lingkungan, baca hati, baca ilahi, tahu diri. Karena pada prinsipnya kita ini tidak ada apa-apa, dan kembali juga tidak ada apa-apa. Kalau sekarang kita bisa makan karena memang Allah masih nitipkan ruh di badan kita. Tapi begitu ruh ini terpisah dari badan kita, ya selesailah kita, dan kita akan kembali iqra diri. Maka itu saja Kiai. Jadi terus baca diri, terus kaji diri, belajar dan belajar. Mudah-mudahan kita semua nanti wafat dalam keadaan terus belajar. Amin. Dan orang-orang yang terus belajar ini kata Allah, sallallahu lahu tariqan ilal jannah. Mereka akan terus di jalan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah. Demikian Kiai. Allah alam shawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Sulian Jaya, Masya Allah. Jadi, setelah kita mendengar dari 3 pembicara tadi, Pak Haji Danarto, Ustaz Nur dan Ustaz Sulian Jaya, di ujung ini betapa pentingnya Iqra. Selalu membaca. Allah menciptakan hidup dan mati, kehidupan dan kematian, kita baca kehidupan dan kematian itu. Masya Allah. Makanya setiap ada kematian itu, kata Rasul, itu pelajaran bagi kita sekalian. Setiap ada kematian, mauidhah, itu pelajaran bagi kita sekalian. Suatu ketika kita menggotong saudara kita, lain waktu ganti digotong. Masya Allah. Surat Kahfi yang selalu kita baca Jumat pagi itu, ayat 45, wadrib lahum masalal hayati dunya kama in anzalnahu minas sama. Bikinlah perumpamaan kehidupan dunia ya Rasul kepada umat manusia. Hidup itu seperti air hujan
yang turun dari langit. Fakhtalata nabatul ard, maka lalu bercampur dengan air hujan tadi tanaman bumi. Lalu hijau royo-royo berbuah. Setelah berbuah, lalu daunnya menguning. Setelah menguning, daunnya kering. Setelah kering, lalu lepas dari tangkainya. Tadruhur riyah, lalu meniup daun tadi angin. Putus, lepas dari tangkai, dari ranting, terus kering tadi ditiup angin. Nah ini kalau sudah ditiup angin ini bayangan kita ini sudah digotong ke sematang burang. Sudah dipotong ke sematang burang, Masya Allah. Dan Allah itu atas segala sesuatu muqtadiro, maha kuasa, maha menentukan, Masya Allah. Jadi kita seperti disampaikan Ustadz Sulian Jaya tadi, iqra terus, Masya Allah. Iqra terus melihat ada kehidupan, ada kematian. Kematian datang ke sekitar kita, kiri kanan kita, depan kita. Setiap saat ada yang hidup, ada yang mati. Yang hidup itu lahir. Karena setelah ditiupkan ruh, lalu 9 bulan lahir. Saya ada kawan di Syariah itu namanya Hilda. Hilda itu hilang dan datang. Hilang itu mati dari alam dunia, datang muncul. Jadi manusia itu ada yang hilang, ada yang datang. Hilang kematian, datang kehidupan. Tapi setelah mati tadi disebutkan oleh awal al-mulk tadi, al-mauta wal hayata. Setelah mati nanti dihidupkan lagi oleh Allah di alam akhirat. Masya Allah, luar biasa. Terima kasih Ustadz Silanjaya. Mungkin Ustadz Ambali, Pak Joko, silakan. Atau yang lain. Nah, Pak Haji jawaban, mohon disampaikan. Mas Nusbar jawaban, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Pak Ustadz. Ini ada masalah studi kasus Pak. Ya. Baru-baru ini saya ketemu sama yang saya kenal, dia bilang, saya lihat dia dengan anaknya baik-baik saja Pak. Tapi dia cerita sama saya ini diusir oleh anak saya katanya. Saya diusir oleh anak saya katanya. Jadi apa ceritanya? Saya bilang, ini dia tuh kawin, dia berkeluarga, kemudian yang istrinya nyuruh supaya dia disunat. Artinya apa? Potong lancau. Jadi dia bilang, saya tidak bisa, itu dari leluhur saya tidak bisa katanya. Jadi dua-duanya masih Pak. Yang satu Islam, yang satu non Muslim. Kemudian juga apa pertimbangan Ibu supaya tidak mengakui anaknya? Pertimbangannya kalau dia menceraikan istrinya, saya mau pisah dengan istrinya. Apa jawab anaknya? Katanya, aku tidak bisa pisah dengan istriku karena aku punya anak katanya. Aku punya anak katanya. Nah kemudian sekarang ini itu masalah dukun juga Pak ya. Masalah dukun juga dia bilang dia kasih tahu sama saya, Pak mau berobat enggak katanya kan? Mau berobat, mau kemana katanya? Sama orang pintar. Orang pintar ini artinya dukun ya Pak ya. Kemudian juga di dalam pertanyaan yang dulu kan saya bilang, apakah dukun itu, berdukun itu artinya dibolehkan atau tidak? Kemudian ada yang saya tanya juga, katanya berdukun itu jangan berdukun, berniat berdukun aja, sholat 40 hari tidak diterima katanya. Nah itu gimana Pak penjelasan Pak? Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Terima kasih Pak Haji Nusbar jawaban. Saya kurang menangkap apa intinya itu, pokoknya berdukun tadi ya. Mungkin Ustadz Nur bisa menjelaskan. Saya ini belum pernah belajar ilmu perdukunan. Berdukun. Atau siapa Ustadz Ambali bisa menjelaskan tentang ilmu perdukunan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Doa kita tetap semoga kita selalu dalam keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Dalam petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, surat Al-Mulk ayat 2. Allazi khalaqal mauta Wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allah yang menjadikan kematian wal hayata dan kehidupan liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, supaya Allah ingin mengetahui siapa yang paling baik amalnya. Wa huwal azizul ghafur, dan Allah itu Maha Perkasa dan Maha Pengampun. Kemudian di ayat lain, kullu nafsin zaikatul maut. Kemudian ujungnya, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Jadi dalam kehidupan ini tidak ada yang bisa menjadikan kita untuk mengelak dari hukum-hukum Allah. Tidak bisa ngelak, Pak. Pasti kena. Kalau kita diuji dengan kebaikan, bisyarri wal khairi, bisyarri itu kejahatan, keburukan. Wal khairi itu kebaikan. Jadi ketika kita diuji dengan musibah, musibah itu konotasinya yang kurang enak, menyedihkan, ya. Jadi yang disebut musibah itu jarang orang mengatakan saya dapat musibah, dapat harta. Jarang. Kapan musibah, konotasinya masalah. Nah, ketika itu Allah memang dua menjanjikan, diuji dengan kebaikan, diuji dengan kejahatan. Diuji dengan harta benda banyak, diuji dengan musibah yang banyak. Kekurangan. Kedua-duanya itu akan bergilir bergantian. Wa tilkal amsanu nudawiluha bainan nas. Jadi akan digilirkan antara baik dengan buruk. Nah, disitulah, di tengah-tengahnya itulah diperlukan kesabaran. Dan kesabaran itu selalu dikatakan oleh Allah, pasbir. Pasbir. Itu kepada Nabi Muhammad, pasbir itu. Bersabarlah engkau wahai Muhammad ketika dakwahmu tidak diterima oleh orang-orang. Ada yang menerima. Tentunya menyenangkan hati Nabi. Itu menjadi khairi. Ya, menjadi kebaikan bagi Nabi karena dakwanya diterima. Ketika dakwanya tidak diterima, pasbir. Sabarlah engkau wahai Muhammad, sesungguhnya engkau hanya menyampaikan. Tugas Muhammad itu hanya menyampaikan. Sampaikanlah. Orang tidak menerima, ya sudah. Nanti di ujung Az-Zumar, alam ya'tikum rusul yatluna alaikum ayati mir rabbikum. Jadi di situ akan ditanya oleh malaikat, ada tak dulu seorang hamba Allah yang menyampaikan sesuatu, ya, sehingga engkau akan bertemu dengan hari ini. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumara. Nah, jadi Bapak Ibu, satu kesimpulan bagi kita dari surat Al-Mulk ini, ayat 2 terutama, Allah menjadikan mati dulu, kemudian menjadikan kehidupan. Ya, di alam roh, seperti kata Ustadz Burhan tadi, bapaknya masih remaja, ibunya masih remaja, kita ada di mana? Kan begitu?
Nah, jadi di situ nanti setelah pernikahan bertemunya antara nutfah tadi dengan opum yang berjuta-juta nutfah akan menemui opum. Salah satu dari nutfah itu akan kena sasaran. Satu cuman yang berjuta-juta. Satu itulah yang jadi kita ini. Ya, masalah. Oh, makanya kita orang berhasil membuahi. Berhasil membuahi. Ya. Ada juga yang berjuta-juta itu satu pun tidak kena, tidak ketemu dengan opum. Ya. Akhirnya padi banyak, lebar, berhektar-hektar, tapi padinya ampuh. Kosong. Siapa semua yang menjadikan? Innallaha fa'alul lima yurid. Usaha apapun, ke dokter, diperiksa. Yang penting jangan ke dukun, Pak. Ini perdukunannya. Jangan ke dukun, Pak. Kalau dukun itu konotasinya menduakan Allah. Sudah banyak ayat-ayat. Rabbi habli minas solihin. Rabbana hablana min azwajina, dan seterusnya. Nah, jadi Allah itu menjadikan tidak selalu ujian, kemudian tidak selalu enak. Kedua-duanya itu akan digilirkan nanti. Allah akan melihat. Namun kamu diuji dengan harta, kamu bersyukur atau tidak? Bahkan malah kufur nikmat. Contohnya Harun ya, siapa? Korun. Contohnya Sa'labah. Itu semuanya orang-orang miskin, Pak. Didoakan Nabi. Korun didoakan oleh Musa. Tetapi mereka tidak bersyukur, akhirnya tenggelam. Akhirnya Sa'labah kembali kepada pakaian asalnya. Sudah salam dia pulang, karena istrinya mau pakai pakaian yang dia pakai untuk sholat. Nah, semuanya itu ujian. Jadi ujian harta juga itu adalah ujian, Pak. Ujian yang paling berat itu. Kemudian musibah sudah jelas ujian. Jabatan ujian. Orang yang mendapatkan jabatan, mestinya dia berlaku sesuai dengan sumpah jabatan. Tapi apa? Kebanyakan ada yang dilanggar. Nah, jadi itu menurut saya, Pak, tidak bisa kita menghindar dari apa yang disampaikan Prof. Edi Yanmanto tadi, 4 macam tadi. Nah, itu semuanya akan berlaku kepada kita. Oleh karena itu, berlomba-lomba itu dalam pengertian, berlomba dalam kebaikan. Ketika kita melihat ada penyimpangan teman-teman kita ini, jamaah tadabbur, jangan cuma kita lalu saja, kita harus ingatkan, kita ajak. Kalau kebaikan, kita ajak ke kebaikan, jangan dibiarkan. Sudah masa bodoh lah dia, jangan. Soal dia galak nurut atau tidak, terserah, pasbir, kata Nabi, kata Allah. Sampaikan, hai Muhammad, kita sampaikan, ini caranya. Inna ma'al usri yusra, sesungguhnya menyertai dengan ketidakenakan itu akan ada kemudahan. Nah, di dalam Al-Insan ayat 17, ini intinya, Pak. Mana tadi, Pak? Kamu tulis nanti. Nah, disampaikan ini, sebab ini pesannya ini begitu. Jadi ini memang prakteknya nih. Wa yusqauna fiha ka'san kana mizajuha zanjabila. Mak mano kira-kira yang kita terima nih, bergelas-gelas ini. Ada yang teh talu, ada yang kopi jahe. Ya. Zanjabila itu jahe, Pak. Jahe. Nah, itu didatangkan dari surga. Nah, surganya itu dapurnya di sini, di Al-Munawwarah, yang diadakan oleh Pak Yulisto. Masya Allah. Dibuat oleh Pak Soleh.
Nah, ini rasa syukur Pak, ini kayaknya main-main, tapi di sini dijelaskan. Jahe. Kemudian percampuran, kalau ikan baik ada enak Pak, tapi kalau dicampur dengan laos, dengan serai segala macam, ya, maka dia jadi pindang dan jadi enak. Ya. Jadi percampuran itu dengan percampuran baik, maka dia akan merasa nikmat. Ya, Wallahu a'lam bishawab. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz Ambali, Masya Allah luar biasa. Kembali ke tadi, ya, sabda Rasul itu ajaban li amril mu'min, betul-betul menakjubkan keadaan orang beriman. Bila mendapatkan nikmat bersyukur, bila mendapatkan musibah sabar, dan dua-duanya baik. Masya Allah. Terima kasih Pak Ambali mengingatkan kita yang kita hadapi itu adalah nikmat yang menyenangkan dan musibah yang menyedihkan. Dua-duanya baik. Apabila nikmat bersyukur, kalau mendapatkan musibah sabar. Terus ujungnya tadi jahe. Ini jahe ini apa yang disebut Quran pasti bermanfaat. Jadi jahe itu sangat bermanfaat Bapak-bapak, Ibu-ibu. Lebih-lebih jahe merah. Wah, luar biasa sekali. Ya, saya kira sampai di sini dulu. Ibu-ibu ada? Enggak ada? Ya, sampai sini dulu. Mari kita akhiri kajian kita dengan doa mengkaji Quran. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.